Simposium 5 akan dipandu oleh moderator yang terhormat Dr. Mirna Sari Amirsyah, spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik konsultan. Sebelumnya saya akan membacakan CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Dr. Mirna Sari lahir di Banda Aceh 19 April tahun 1978, merupakan lulusan profesi dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala pada tahun 2003, lalu selanjutnya mengikuti program pendidikan dokter spesialis ilmu bedah Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala, lalu berlanjut dengan alih program di program pendidikan dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Sekarang beliau bekerja sebagai staf pengajar bedah plastik rekonstruksi dan estetik di Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala. Tanpa berpanjang kata lagi, saya persilakan kepada moderator, kepada Dr. Mirna Sari, saya persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Dr. Rumongga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga nikmat kesehatan dan kebahagiaan senantiasa Allah limpahkan kepada kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Mirna Sari Amirsyah, spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik dari Banda Aceh. Terima kasih kepada panitia, saya merasa terhormat sudah diberikan kesempatan sebagai moderator dalam Simposium 5 Medical Studium Generale 2022 Perhimpunan Perapi. Pada kesempatan pagi ini telah hadir dua orang speaker bersama kita, yaitu untuk sesi yang pertama akan saya perkenalkan yang terhormat Dr. Syamsul Rizal, spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik, yang akrab dipanggil sebagai Dr. Yos. Beliau adalah sahabat saya semasa residen, sekaligus teman sejawat yang saat ini bersama-sama kami di Prodi Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik di Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala. Dr. Syamsul Rizal lahir di Bandung 25 Juli 1978, menyelesaikan S1 di Universitas Andalas Padang pada tahun 2003. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan di Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Universitas Indonesia dan selesai di tahun 2015. Hingga saat ini beliau menjadi staf pengajar di Prodi Bedah Plastik di Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala. Beliau juga aktif dalam berbagai kegiatan pelatihan, simposium, workshop, serta kegiatan bakti sosial Cleveland NPW. Baik, kepada Dr. Yos, waktu dan tempat melalui virtual Zoom ini kami persilakan. Silakan Dr. Yos. Baik, terima kasih Dr. Mina. Terima kasih juga untuk IDI dan Perapi yang sudah memberi kesempatan kepada kami sebagai salah satu dari program studi paling muda di Perapi. Kami terbentuk di 2019. Ya, tadi seperti Prof. David nyatakan bahwa di Indonesia sudah ada 5 prodi bedah plastik, dan yang kelima adalah kami dari Aceh, Universitas Syah Kuala. Sangat senang sekali pada kesempatan ini kami memperkenalkan prodi kami kepada khalayak dokter umum dan juga mungkin rekan-rekan yang lain untuk lebih mengetahui apa sih keunggulan yang ada di prodi bedah plastik Universitas Syah Kuala. Kenapa rekan-rekan dokter umum sebaiknya memilih kami, gitu. Ya, memang kami paling muda, tapi kita akan memperlihatkan bahwa proses pembelajaran itu akan bisa sangat dinikmatilah oleh para dokter muda, dokter-dokter umum yang akan berniat untuk melanjutkan pendidikan di bedah plastik. Jadi sudah makin banyak pilihan, tidak harus hanya di Jakarta, di Surabaya, Bandung, atau Bali. Bisa sekarang di Sumatera, di Banda Aceh, atau di Universitas Syah Kuala. Izinkan saya untuk share screen apa yang akan kita bicarakan pada hari ini. Baik, sebentar. Baik, wah ini sudah yang terakhir ya, sebentar. Saya stop share dulu. Maaf, ada sedikit problem.
Ya, jadi memang prodi kami di Unsia bekerja sama secara eksklusif dengan RSPAD Gatot Subroto. Jadi dalam pendidikannya nanti para presiden akan berkegiatan tidak hanya di Aceh, di rumah sakit utama di Zainal Abidin, tapi juga akan berkegiatan di Jakarta, yaitu di rumah sakit RSPAD Gatot Subroto. Oke, baik. Jadi kami berdiri di 2019. Sebagai pendahuluan, izin Dr. Birna, apa slide saya sudah terlihat dengan jelas? Iya, dokternya sudah terlihat dengan jelas, Dok. Baik. Jadi sebagai pendahuluan, ya, bedah plastik, rekonstruksi dan estetik itu merupakan satu cabang dari ilmu bedah, ya, yang tujuan kita sebagai seorang ahli bedah plastik adalah untuk mengembalikan bentuk dan fungsi organ yang tadinya abnormal menjadi bentuk yang lebih mendekati normal, ya. Jadi kita tidak pernah menjanjikan kepada pasien 100% akan seperti normal, tidak, tapi mendekati dan sangat fungsinya juga diperhatikan. Jadi kita mengerjakan tindakan operasi bedah plastik, kita tidak hanya mengembalikan bentuk tapi juga melihatkan fungsi, sehingga estetik dari tempat atau organ yang kita operasi tersebut juga kita pertimbangkan. Nah, makanya kita di bedah plastik itu memang lebih presisi dalam melakukan tindakan-tindakan agar apa yang kita kerjakan nantinya memberikan hasil yang memuaskan bagi pasien kita. Jadi untuk adik-adik misalnya plastik itu bukan dari bahasa Indonesia. Plastik itu bahasa Yunani, plastikos, aslinya memperbaiki atau juga molding atau membentuk. Ya, secara umum bedah plastik itu operasinya dibagi dua, yaitu pembedahan untuk rekonstruksi dan pembedahan untuk estetik. Ya, jadi kita kenal ada segitiga bedah plastik, yaitu di mana di ujung paling bawah itu adalah suatu kecacatan, yang ujung paling kanan itu adalah suatu keadaan yang super normal. Nah, di segitiga bedah plastik ini untuk merubah mendekat suatu kecacatan atau bentuk yang abnormal menjadi normal, itu kita melakukan suatu tindakan rekonstruksi. Ini sudah jelas sekali, ya. Jadi untuk memperbaiki sesuatu yang abnormal menjadi normal itu adalah suatu tindakan rekonstruksi. Hal ini adalah ranahnya bedah plastik yang sudah betul-betul diakui oleh dunia kedokteran. Ya, bahkan juga untuk insurans pun diakui bahwa tindakan-tindakan bedah plastik melalui rekonstruksi itu bisa diklaim tindakannya di asuransi manapun. Sementara ada satu lagi sisi dari bedah plastik. Nah, ini anaknya bedah plastik. Jadi bedah plastik itu bisa mampu melakukan rekonstruksi dan juga mampu melakukan estetik, ya. Jadi kalau kita merubah suatu keadaan yang sudah normal menjadi lebih normal atau supernormal, itu namanya kegiatan yang estetik, ya. Nah, di segitiga ini kita bermain di bedah plastik. Ya, rekonstruksi dan estetik itu bagaikan dua mata uang di bedah plastik, ya, jadi tidak bisa dipisahkan. Setiap tindakan rekonstruksi kita juga mempertimbangkan estetiknya, ya. Jadi mungkin kalau adik-adik yang sudah pernah atau rekan-rekan dokter umum yang sudah pernah lihat operasi bibir sumbing misalnya, coba perhatikan. Kita ahli bedah plastik mengerjakannya tidak hanya untuk mendekatkan bibir yang sumbing, tapi juga bagaimana memperhitungkan agar sisi kiri dan sisi kanan bibir itu sama. Kalau bisa mendekati normal, sehingga pada saat si anak berkomunikasi atau penampakan pasca operasinya itu akan lebih baik. Ya, jadi rekonstruksi itu kita kerjakan pada kelainan kongenital dan kelainan yang dapat. Kongenital seperti tadi bisa di daerah muka, ekstremitas ataupun genital eksternal. Ya, genital eksternal tadi nanti mungkin akan dijelaskan juga sama presenter yang lain, seperti hipospadia, atresia vagina, itu kerjanya juga di bedah plastik, ya. Sedangkan yang didapat, contohnya karena trauma, infeksi, tumor, apalagi kita harus mengerjakannya, ya. Karena memang core-nya bedah plastik dari awal itu pada bagaimana kita memperlakukan suatu jaringan menjadi lebih baik, ya. Memperlakukan jaringan dengan baik, memperlakukan dengan jaringan itu dengan betul-betul penuh perhitungan, sehingga jaringan yang kita lakukan tindakan itu tidak terbuang sia-sia. Nah, itu adalah mengenai fase operasi rekonstruksi. Operasi berikutnya ada estetik. Estetik itu ada dua, ada aging proses dan ada non-aging proses. Nah, di sini bermainlah kompetensi kita seorang bedah plastik di dalam operasi estetik.
Lalu apa sih kita bukan menghimbau, kita mengajak gitu para dokter muda sejawat yang ada di semua Indonesia, dan mungkin tidak terbuka untuk luar negeri nantinya ya, dengan adanya 2025 sudah bisa datang dokter dari luar negeri, kita pun bisa menerima mahasiswa dari luar ya. Jadi itu bukan suatu hal yang tidak mungkin. Ya, kenapa? Satu, ruang lingkup kerjaan bedah plastik itu sangat luas ya, sehingga adik-adik atau dokter umum yang mempunyai inovasi, yang mempunyai suatu keinginan untuk berinovasi itu sangat terbuka luas di bedah plastik ya, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita harus mampu melakukan inovasi-inovasi agar memberikan suatu hal perbaikan kepada pelayanan pasien. Dan juga kedua, tantangan kerja yang tinggi memacu para plastikosnya ahli bedah plastik yang untuk selalu terdepan dalam tata laksana pasien secara menyeluruh. Jadi kita mau tidak mau, karena perkembangan ilmu cepat, seorang ahli bedah plastik itu dipacu untuk mengetahui apalagi yang terbaru. Nah, biasanya di pertemuan-pertemuan bedah plastik, baik itu yang nasional maupun internasional, kita harus membicarakan, mau dari aspek apapun, kita akan bicarakan apa yang terbaru, apa yang terbaik bagi pasien. Ya, jadi memang kalau pertemuan bedah plastik itu kita nggak baca, kita merasa tertinggal. Ya, makanya ada PIT tahunan, lalu ada yang kegiatan setingkat Asia Tenggara, bahkan yang internasional itu sering diikuti oleh para ahli bedah plastik. Yang ketiga adalah tingginya kebutuhan dunia kedokteran dan Indonesia juga terhadap ahli bedah plastik. Ya, tadi Prof. David juga bilang kita sangat membutuhkan banyak ahli bedah plastik yang belum tersebar merata di Indonesia. Yang terakhir adalah prestise ya, satu-satunya kalau menurut saya ya, satu-satunya keahlian yang memiliki kompetensi ganda ya. Kita mampu melakukan tindakan rekonstruksi dan juga diberi kekuasaan untuk melakukan tindakan estetik. Jadi kompetensi ganda ini merupakan suatu prestise yang hanya ada di bedah plastik. Ini analisa, dan kami juga pernah menganalisa berdasarkan Permenkes 2014 bahwa di Indonesia saat ini sudah ada 72 rumah sakit tipe A dengan 383 rumah sakit tipe B. Nah, itu kalau dihitung-hitung, kira-kira membutuhkan hampir 905 atau 1.000 orang ahli bedah plastik di Indonesia untuk saat ini saja. Ya, sementara anggota kita saat ini 259. Masih banyak, ada 600 atau kita kekurangan 600 atau 700 orang lagi untuk memenuhi kebutuhan yang ada di Indonesia. Jadi dengan kita tadi sejalan dengan apa yang dibilang Prof. David, kita akan meningkatkan jumlah penerimaan dengan sistem hybrid tadi, dengan menggunakan fasilitas dari rumah sakit yang ada di Indonesia untuk meng-hire jumlah peserta didik yang lainnya. Kita harapkan dalam waktu 5 tahun ke depan kita akan bisa menghasilkan lulusan yang lebih banyak. Nah, saat ini ada 5 universitas yang memiliki prodi bedah plastik, yaitu pertama Universitas Indonesia di Jakarta, Universitas Airlangga di Surabaya, Pajajaran di Bandung, Udayana di Bali, dan Universitas Syah Kuala di Aceh. Untuk itu kita akan coba lihat sebentar mengenai Universitas Syah Kuala didirikan pada tahun 1961, saat ini memiliki 13 fakultas, 1 program pasca sarjana, dan 132 program studi dengan akreditasi A semenjak tahun 2015, dan memiliki visi menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala yang didirikan pada tahun 1982 memiliki 13 program studi, diantaranya 9 program studi pendidikan dokter spesialis, dan telah terakreditasi A sejak tahun 2016 yang memiliki visi menjadi fakultas kedokteran yang unggul, kompetitif, dan inovatif di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025. Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Banda Aceh dibangun di atas lahan seluas lebih dari 20 hektar sebagai rumah sakit pendidikan utama dengan visi terwujudnya rumah sakit terkemuka dalam pelayanan, pendidikan, dan penelitian yang berstandar internasional. Telah terakreditasi paripurna pada tahun 2015, terakreditasi A sebagai rumah sakit pendidikan pada tahun 2016, dan dalam tahap persiapan GCI Accreditation. Memiliki 9 kamar operasi dengan kasus operasi bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik sekitar 1.500 kasus per tahun.
Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat ataupun RSPAD Gatot Subroto Jakarta dipilih sebagai rumah sakit afiliasi utama berdasarkan kesamaan visi untuk pengembangan pendidikan. Dibangun di atas tanah seluas 12,5 hektar dengan luas bangunan 115.000 dan 10 meter persegi, dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai serta telah terstandarisasi baik secara nasional maupun internasional. Jadi di video profil ini kelihatan bahwa kita memang untuk rumah sakit pendidikan utama kita ada di Zainal Abidin Banda Aceh, tapi dilengkapi oleh rumah sakit jaring yang ada di Jakarta yaitu RSPAD Gatot Subroto. Ini adalah fasilitas yang ada di Zainal Abidin ya, kita memiliki hampir 738 tempat tidur dan sudah terakreditasi A seperti tadi yang kita lihat di video tadi. Dan kita memiliki kasus hampir 1.426 per tahunnya. Dan hal ini memberikan kesempatan bagi para peserta didik untuk berlatih lebih banyak dengan mendapatkan kasus-kasus yang ada di Zainal Abidin. Ada memang beberapa kasus yang belum bisa kita laksanakan di Zainal Abidin, yang itu nantinya akan dilengkapi oleh Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto. Sehingga nanti jika ada peserta didik, jadi pendidikannya tidak hanya di Zainal Abidin Banda Aceh, tapi juga di RSPAD Gatot Subroto. Ini ada Rumah Sakit Gatot Subroto Jakarta yang secara eksklusif bekerjasama dengan Universitas Syekh Kuala dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi program studi bedah plastik. Banyak hal yang bisa kita dapatkan di RSPAD seperti ada unit bakar, ada adanya penanganan kasus bencana, chemical, biological, radionuclear explosive, itu cuma ada di RSPAD. Hal ini sangat mendukung sesuai dengan visi misi kita di bedah plastik FKWSK, yaitu kita mempunyai keunggulan di bidang kebencanaan dan bidang satu lagi adalah bidang pelaksanaan kognitif yang berwawasan ke masyarakat. Ini visi kami menjadi program studi bedah plastik rekonstruksi dan estetik yang kompetitif, inovatif, dan memiliki keunggulan pada manajemen kebencanaan dan penatasanaan kelainan kognitif yang berwawasan kemasyarakatan. Dan hal ini tidak hanya sudah kami letakkan pijakan-pijakannya, yaitu tidak hanya untuk terakhir, tapi dari awal adik-adik yang masuk ke bedah plastik itu sudah kita perkenalkan dengan bagaimana melakukan manajemen bencana, bagaimana melakukan pelayanan yang berwawasan kemasyarakatan. Itu dari semester 1 sudah diperkenalkan, sehingga pada saat nanti pengaplikasiannya setelah selesai nanti atau pada saat sudah chief nanti itu akan lebih memudahkan. Ini adalah staf yang ada di bedah plastik ya. Kami ada staf yang bedah plastik, ada yang non bedah plastik, dan juga ada staf eksklusif dari Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto. Ini profil lulusan, kami berharap sekali lulusan nantinya yang dari bedah plastik Unsia, yaitu menjadi seorang yang cure and care provider, seorang communicator, scientific and evidence-based decision maker, researchers, dan community leader in disaster. Nah, ini kurikulum ya sesuai dengan apa yang diminta kolegium. Masa kuliah untuk bedah plastik rekonstruksi estetik FKWSK itu 9 semester, terdiri dari 148 SKS yang terdiri dari muatan MKDU, muatan lokal, dan muatan kolegium. Tempat pendidikan ada di Zainal Abidin Banda Aceh, ada di Gatot Subroto Jakarta, dan sedang dalam penjajakan adalah University Kebangsaan Malaysia dan rumah sakit lain di Sumatera. Baru kemarin kami menandatangani kesepakatan dengan Rumah Sakit Adamalik Medan untuk menerima peserta didik kami dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Ini adalah kurikulum ya, 19 semester bisa menyelesaikan bedah plastik sebagai seorang ahli bedah plastik rekonstruksi dan estetik. Aktivitas pembelajaran ya seperti biasa ada bedside teaching, visit, poliklinik, bimbingan operasi, presentasi kasus sulit, dan yang lainnya. Ini ada kegiatan pembelajaran ya, mana residen mempunyai ruang sendiri untuk berdiskusi. Ada kita mempunyai 2 ruang rawat utama, kamar operasi, 1 kamar operasi utama, tapi masih bisa ada 1 kamar operasi emergency. Lalu tidak hanya itu aja, residen juga peserta juga dibekali dengan soft skill, salah satunya kajian keagamaan setiap minggunya. Lalu ada kegiatan olahraga, ada yang bulu tangkis, ada yang basket, ada yang bola, ada yang futsal. Ya, lalu juga kegiatan-kegiatan ilmiah yang rajin diikuti oleh peserta didik dan juga staf yang ada di bedah plastik FKWSK.
beberapa publikasi ilmiah yang sudah publish di beberapa jurnal internasional, ya. Jadi memang itulah kami di FKWSK, ya, dengan walaupun masih baru, tapi kami sangat berkeyakinan bahwa hal ini bisa memberikan suatu hal yang positif dalam perkembangan pendidikan bedal plastik, rekonstruksi dan estetik di Indonesia terutama, ya, sehingga kita bisa memberikan suatu warna baru untuk pendidikan yang ada di Indonesia dalam menghasilkan lulusan bedal plastik yang mungkin nanti akan ditempatkan di seluruh Indonesia. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya, Dr. Mirna. Saya kembalikan kepada Dr. Mirna.